ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, semua sahabat-sahabat Tuhan, di mana saja Anda semua saat ini sedang berada. Cerita panjang dari Injil tadi memberitahu kepada kita makna yang amat mendalam, betapa dahsyatnya sebuah pengharapan kepada orang, kepada pribadi yang sungguh punya kemampuan, yang sungguh punya segala-galanya untuk memenuhi harapan kita itu. Pertama, saya mengajak kita untuk melihat siapa pribadi itu yang punya segala-galanya yang dapat memenuhi pengharapan kita. Dalam cerita Injil hari ini, pribadi itu digambarkan sebagai Yesus yang memakai jubah. Dia berjalan berkeliling kemana-mana selalu memakai jubah. Jubah atau pakaian itu melambangkan pribadi seseorang. Seperti kalau kita melihat pada zaman kita ada orang yang memakai jubah, dan pada saat yang sama mungkin dia memakai topi putih atau memakai kopiah hitam, kita mengerti, ini adalah seorang ustadz atau ini seorang alim ulama dari agama Muslim. Kalau kita melihat seorang berpakaian jubah putih panjang, tidak memakai apa-apa, mungkin ada gantungan salib, kita tahu, ini seorang romo. Atau kalau kita melihat seorang berpakaian jubah, seperti wanita-wanita biasanya mempergunakannya. Lalu kemudian dia memakai kerudung. Ini kita bisa mengerti. Ini adalah putri yang beragama Muslim. Atau ini adalah seorang biarawati yang beragama Katolik. Atau kalau kita melihat seorang lagi yang berpakaian jubah, jubahnya tidak terlalu putih tetapi agak krem-krem sedikit. Kemudian kancing-kancing jubah itu berwarna merah. Kita tahu siapa orang itu. Dia adalah seorang uskup, pemimpin gereja Katolik setempat. Jadi dari pakaian kita mengerti siapakah orang ini. Yesus berkeliling kemana-mana dengan memakai jubah. Dan karena itu kita bisa tahu, orang mengerti siapa pribadi ini. Dalam cerita Injil tadi mungkin kita tidak menaruh perhatian. Tetapi dikatakan ada 2 kali angka 12 dalam Injil hari ini. Perempuan yang sakit pendarahan itu sudah 12 tahun. Anak perempuan dari Yairus juga berumur 12 tahun. Artinya apa, ibu bapak? Kenapa Santo Markus mengangkat angka itu? Karena dalam tradisi Ibrani, umur 12 tahun, orang dipersembahkan untuk mulai belajar Taurat. Nah, ibu bapak, apa yang dikenal dari Yesus yang memakai jubah, berjalan berkeliling, Yesus dikenal sebagai Taurat kehidupan. Sabda kehidupan yang memerintahkan kepada kematian, dan kematian pun dapat berubah menjadi kehidupan. Itulah Yesus yang dikenal. Dia yang berjubah adalah pemilik kehidupan.
pemilik kesembuhan. Dan karena itu Markus katakan bahwa yang datang kepada Yesus pertama seorang kepala rumah ibadat. Dan kalau seorang kepala rumah ibadat punya anak sakit, tentu kita mengerti dia ini seorang pejabat. Berarti dia pasti tidak membiarkan anaknya begitu saja. Pasti sudah mencari dokter, sudah mencari obat-obat yang canggih. Sementara mereka berusaha untuk anak itu sembuh, tentu mereka dengar tentang Yesus, Taurat kehidupan ini. Perempuan yang sakit lele darah, yang coba menyentuh jubah Yesus di tengah jalan, juga dikatakan oleh Markus dalam Injil, tidak punya apa-apa lagi. Uangnya sudah ludes, semuanya sudah dipakai untuk pengobatan-pengobatan dalam ketemu dokter-dokter canggih maupun obat-obat yang mahal. Tidak ada lagi apa-apa padanya. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus, Taurat kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak, inilah yang kita mesti melihat. Pertama, pribadi yang padanya kita berharap. Pribadi itu adalah Yesus. Dan Yesus digambarkan kepada kita dalam Injil Markus hari ini sebagai Taurat kehidupan. Dan Taurat kehidupan ini tidak bernoda. Tidak bernoda. Dia sangat suci. Dan karena itu dia juga pemilik atas kehidupan. Dia juga pemilik atas kesembuhan. Dan karena dia pemilik kehidupan dan kesembuhan, dia juga berwenang memberi kehidupan kepada yang mati, memberi kesembuhan kepada yang sakit. Itulah alam pemikiran yang hidup di dalam hati pejabat agama tadi dan di dalam hati wanita yang sakit perdarahan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kepala rumah ibadat itu datang bertemu dengan Yesus, ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena apa? Yesus seorang guru, rabi. Sedangkan kepala rumah ibadat ini tinggi jabatannya. Dia datang dan sujud menyembah kepada Yesus, tersungkur di depan Yesus, dan apa yang dia mohon, datang letakkan tanganmu atas anakku, supaya anakku hidup dan selamat. Kata hidup dan selamat yang dipakai oleh Markus menggambarkan harapan dari pejabat kepala rumah ibadat itu. Harapannya sungguh tergantung kepada Yesus. Tidak ada lagi jalan lain. Ini satu-satunya harapan saya. Wanita yang sakit perdarahan dengan berpikir, asal saya menjamah jubahnya, saya akan sembuh. Dan orang seperti wanita itu disebut najis. Artinya apa? Dia tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Dan siapapun tidak boleh bersentuhan dengan dia karena pasti najis dan harus membersihkan diri dengan ritual-ritual tertentu. Jadi sebenarnya wanita itu kalau tahu, dia sangat takut. Jangan-jangan orang tahu dan dia bisa dibunuh. Karena dia najis, kenapa? Berbaur dengan orang banyak yang berbondong-bondong. Tetapi itulah tanda Markus memberitahu harapan pada wanita itu satu-satunya adalah Yesus. Tidak ada lagi harapan lain. Tidak ada lagi jalan lain kecuali orang ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, harapan itulah
yang menjadi dasar mengapa kepala rumah ibadat datang tersungkur kepada Yesus dan mengapa wanita yang sakit perdarahan itu berjuang mati-matian hanya untuk menjamah jubah dari Taurat kehidupan ini. Sang pemilik kehidupan dan sang pemilik kesembuhan. Itu pikiran yang kedua. Dahsyatnya sebuah harapan. Dan sudah berulang kali saya mengatakan bahwa sebuah pengharapan berbeda dengan optimisme. Optimisme berdasar kepada nalar manusia. Tetapi nalar manusia bisa saja meleset. Bisa saja keliru. Apa yang dipikirkan manusia bisa saja berubah. Dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari cerita-cerita yang kita tahu, yang kita dengar, banyak sekali terjadi benturan antara orang-orang yang idealis dan orang-orang yang realistis. Orang-orang yang idealis boleh bicara macam-macam, tetapi orang-orang yang realistis akan mengatakan, kamu bicara seperti begitu, tetapi di lapangan berbeda. Nah, ibu bapak, nalar manusia bisa meleset. Tetapi pengharapan kepada janji-janji Tuhan tidak pernah meleset. Tidak pernah. Bahkan Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari apa yang sudah keluar dari mulutnya. Dalam misa-misa harian sangat jelas bagaimana Allah itu bersumpah demi dirinya kepada Abraham. Dia meminta Abraham memotong binatang-binatang dan menaruh di atas para-para, dan Abraham membuat itu. Kemudian api datang dan membakar binatang-binatang itu. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, kalau seandainya saya menipu Anda, seandainya saya berdusta terhadap engkau, saya akan jadi seperti api yang membakar binatang-binatang mentah itu. Tuhan bersumpah demi dirinya, karena di atas Tuhan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Kita manusia, kalau kita bersumpah, entah kita masuk dalam perkawinan, menaruh tangan kita di atas kitab suci, atau kita menjadi pegawai dan disumpah demi Allah, demi Tuhan, demi Injil. Karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Tetapi dalam kitab suci, Allah bersumpah demi dirinya. Artinya apa? Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Dan itulah tanda bahwa kalau Allah berjanji dan kita berharap kepada janji itu, janji-janji Tuhan itu tidak meleset. Janji tentang kehidupan, janji tentang keselamatan, janji tentang kesembuhan, janji tentang kebahagiaan, janji tentang apa saja yang kita rindukan untuk hidup aman dan nyaman. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, kita kembali kepada kehidupan kita sekarang ini. Setelah kita melihat pribadi Yesus, Taurat kehidupan, pemilik kehidupan, pemilik kesembuhan, dan kita melihat dahsyatnya sebuah pengharapan berbeda dengan optimisme. Pengharapan adalah percaya kepada janji Allah, optimisme percaya kepada nalar. Nalar bisa meleset, janji Allah tidak pernah meleset. Sekarang bagaimana kita yang sekarang hidup di tengah-tengah situasi yang amat sulit ini? Situasi yang sungguh-sungguh membuat kita takut, cemas. Kalau kita tengok keluar dari diri kita, kita melihat banyak sekali
kejadian-kejadian yang membuat kita cemas. Juga kalau kita tengok ke dalam diri kita sendiri, kita juga takut dan cemas, khawatir tentang diri kita sendiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita tidak punya pengharapan, atau pengharapan kita itu lemah, atau pribadi kepada siapa kita berharap itu kita tidak kenal, kita jauh daripadanya, dan saya pikir hidup kita akan sangat berantakan. Kejadian kita pada masa ini, masa di mana COVID melanda dunia, ini membuka mata kita bahwa berharap kepada Allah, kepada kuasanya, dan kepada kasihnya, itu adalah kebijaksanaan yang paling tinggi sekarang ini. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan para ilmuwan, teknologi-teknologi, berjuang untuk mendapatkan obat-obat coba melawan COVID ini. Tetapi berita-berita di sekitar itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Siapa yang sudah menemukan apa untuk menyembuhkan COVID-19? Sangat sedikit ceritanya. Tetapi coba tengok dan baca cerita mengenai akibat dari COVID, kematian, terpapar. Wow, beritanya tiap hari. Dan hari demi hari semakin menakutkan. Belum lagi berita-berita tentang mutasi virus, varian-varian baru. Ini menghias media-media kita. Tetapi coba kita cari mana teknologi, mana obatnya. Oh, beritanya hanya setitik. Setitik di tengah-tengah berita yang dahsyat, mematikan, membinasakan. Coba ibu bapak, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Taurat kehidupan itu, sang pemilik kehidupan itu, hidup kita benar-benar akan berantakan. Maka pada zaman ini, di mana kita dilanda oleh pandemi yang luar biasa, menjadi amat bijaksana kalau kita belajar percaya kepada kuasa dan kasih Allah, dan berharap kepadanya, campur tangan untuk membebaskan kita dari wabah pandemik ini. Mungkin orang tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan ini. Mungkin orang akan terus berjuang dengan protokol-protokol kesehatan, memang harus. Tetapi banyak orang mungkin lupa bahwa kita harus meminta dari sang pemilik kehidupan itu. Kita harus meminta dari sang pemilik kesembuhan itu. Kita harus datang kepada dia seperti pejabat rumah ibadat itu, pejabat. Dan seperti wanita yang sakit lele darah itu berjuang di tengah banyak berbondong-bondong orang. Dia perempuan loh, bukan laki-laki. Perempuan yang sedang mengalami perdarahan. Tapi berjuang datang hanya menjamah jubah. Nah, ini mesti menjadi perjuangan kita juga. Datang kepada Taurat kehidupan, datang kepada Taurat pemilik kesembuhan, minta kepada dia untuk campur tangan memberhentikan virus pandemi wabah ini. Kita harus punya satu keberanian seperti begitu, Ibu. Saya tutup permenungan ini untuk menghimbau kepada kita semua. Supaya dalam masa-masa sulit seperti begini, kita tidak hanya berkata dengan bibir bahwa Tuhan adalah kekuatanku, atau di dalam Tuhan saya aman dan nyaman. Tidak. Kita mesti belajar berlari kepada Dia dan tanya kepada Dia, apakah kamu begitu besarkah seperti begini? Apakah engkau sudah menutup pintu kerahiman muka bagi orang-orang yang engkau ciptakan sendiri? Tegakah engkau melihat
ciptaanmu, manusia dan dunia sekarang ini terpuruk. Kita mesti belajar berkata begitu kepada Tuhan. Supaya dia dengan kuasanya, dia dengan kasihnya dapat mengubah keadaan kita sekarang ini. Tadi kitab kebijaksanaan bicara kepada kita, Tuhan tidak menciptakan maut. Tidak. Tuhan tidak menciptakan maut. Dia menciptakan semuanya supaya ada. Karena dengki dari setan, maka maut masuk dunia. Ibu Bapak, apa yang kitab kebijaksanaan bicara kepada kita? Dia katakan manusia harus hidup suci. Karena kesucian itu adalah milik sang pemilik kehidupan itu. Sang pemilik kesembuhan itu. Sifatnya adalah suci. Makanya manusia harus suci. Kenapa suci? Karena manusia diciptakan, kata kitab kebijaksanaan, bukan kata-kata saya. Manusia diciptakan menurut citranya, gambarnya. Berarti gambar Allah adalah suci. Maka manusia harus berjuang menjadi suci. Masa pandemi ini adalah masa di mana kita berjuang untuk mendekati sang pemilik kehidupan dan sang pemilik kesembuhan, tetapi kita harus mendekati dia sebagai yang suci. Sesuai dengan citranya. Dan saya yakin sekali bahwa banyak orang di tengah-tengah kita citranya sudah lain. Bukan citra Allah lagi, tetapi citra kedagingan, citra nafsu, citra keduniawian. Citra itu yang sangat kuat. Dan itulah yang membuat kita terpuruk sampai sekarang ini. Mari kita belajar dari keadaan kita, belajar untuk hidup suci, supaya apa yang kita minta kepada sang pemilik kehidupan yang suci itu, dia dapat mengabulkan doa-doa kita.